Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat dan setia melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil yang ibunya baru saja meninggal bertanya kepada ayahnya tentang keberadaan ibunya. "Di mana Mama? Kapan Mama ada bersama kita lagi?" Saat malam ketika mau tidur, anak kecil itu berkata pada ayahnya, "Papa, kalau wajah Papa menghadap kepada aku rasa aku bisa tidur." Tidak lama kemudian anak itu pun tertidur. Di saat anaknya sedang terlelap, sang ayah berdoa, "Ya Tuhan, aku tidak tahu bagaimana menghadapi masa sulit ini. Tapi kalau wajah-Mu menghadap kepada aku yakin aku bisa melewatinya." Ada satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita sadari, yaitu bahwa wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita, dan hadirat-Nya selalu bersama kita. Tuhan ada di mana kita berada. Dalam Kejadian 28 ayat 16 ini tertulis, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Di tengah pelariannya dari kemarahan Esau kakaknya, yang sekaligus juga saudara kembarnya, Yakub berada dalam titik terendah di hidupnya. Dia sedang dalam kelelahan karena perjalanan jauh, terasing, terkucilkan, sendirian, merasa cemas akan masa depannya, dan tertidur di sebuah tempat terbuka yang tidak dia kenali. Tempat di mana Yakub tidur hanyalah tanah tandus yang begitu sepi. Tapi disitulah justru Tuhan menyatakan dirinya melalui sebuah mimpi atau penglihatan yang membuat Yakub menyadari akan kehadiran Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hadir hanya di ruang atau tempat tertentu, di gereja, di tempat retret, atau tempat-tempat yang dianggap suci. Tapi pengalaman Yakub ini menunjukkan sebuah kebenaran yang begitu mendasar bagi kita, bahwa Tuhan hadir dimanapun, dalam situasi apapun di hidup kita. Tuhan hadir dalam kesendirian, dalam keterpurukan, dalam keterkucilan kita. Tuhan hadir dalam keseharian kita. Ada satu sifat Tuhan yang perlu kita sadari, yaitu sifatnya yang omnipresence, maha hadir. Kehadiran Tuhan itu selalu ada, bersifat konstan atau tetap. Cuma persepsi kita dan perasaan kita yang seringkali membuat kita mengira bahwa Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada. Dalam setiap aktivitas kita, rutinitas, di tempat studi, di tempat kerja, dalam tempat pelayanan yang mungkin sangat jauh, di situ Tuhan ada, Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita perhatikan dalam kisah ini, Yakub tidak melakukan suatu persiapan yang khusus untuk berjumpa Tuhan. Dan Yakub sebenarnya bahkan pada saat itu sedang melarikan diri karena kesalahannya. Tapi yang luar biasa adalah bahwa Tuhan tetap datang, menyatakan kehadirannya atas Yakub. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru Dia hadir. Tuhan selalu hadir, bahkan dalam keberdosaan kita, dalam kegagalan kita, oleh karena kasih-Nya dan kesetiaan-Nya yang merindukan kita datang dan mencari Dia serta hidup dalam kebenaran-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai aktivitas hari ini, sadari satu kebenaran ini,
bahwa Tuhan ada di sini, yaitu di tempat di mana kita berada saat ini. Dan Tuhan akan selalu ada dimanapun kita berada. Tuhan yang sanggup untuk hadir di tempat di mana Yakub sedang dalam pelarian. Tuhan yang sama juga sanggup untuk hadir di dalam kehidupan kita, di rumah saudara dan saya, dan dimanapun kita berada. Kehadiran Tuhan menguatkan Yakub, dan kiranya kehadiran Tuhan juga senantiasa menguatkan saudara dan saya untuk melangkah dan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami sadari Engkau Tuhan yang maha hadir, yang selalu ada dimanapun kami berada, dan yang selalu melimpahi kami dengan rahmat dan kasih karunia. Engkau ada di titik terendah kami. Engkau ada dalam keterpurukan, kegagalan, dan kejatuhan kami. Kehadiran-Mu mengangkat kami. Kehadiran-Mu menarik kami untuk kembali datang kepadamu. Kehadiran-Mu memberikan kami semangat untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami senantiasa berkemenangan di dalam segala perkara. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan yang sedang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.